Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita kemarin? Kita belajar tentang sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Contohnya adalah gitar ini. Gitar ini menghasilkan bunyi. Oleh karena itu, gitar ini disebut dengan sumber bunyi. Lalu, bagaimana suara ini bisa sampai ke telinga kita? Tentunya melalui media perambatan bunyi. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini berakhir, kalian mampu untuk menguji sifat-sifat bunyi berdasarkan media perambatannya. Yang kedua, kalian mampu untuk mendiagramkan ke dalam laporan percobaan yang telah kalian lakukan. Yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan yang tersedia. Kemudian yang keempat adalah kalian mampu untuk mendiagramkan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, Bu Rika mempunyai cuplikan berita tentang hilangnya sebuah kapal. Kita lihat dulu ya cuplikan beritanya. Saudara, untuk mencari letak keberadaan kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Badan SAR Nasional atau Basarnas mengerahkan berbagai upaya pencarian manual hingga menggunakan alat bantu. Karena itu, Basarnas kemudian menurunkan multi-beam echo sounder yang dapat mendeteksi hingga kedalaman 2.000 meter. Alat terakhir ini yang kemudian menemukan benda yang diduga sebagai kapal motor Sinar Bangun di kedalaman 490 meter. Setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira bagaimana caranya kita menemukan kapal yang tenggelam di dasar laut? Ya, dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan sistem sonar. Sistem sonar adalah suatu alat yang dapat memancarkan gelombang bunyi ke dasar lautan, sehingga kapal yang tenggelam tadi bisa ditemukan. Itulah manfaat dari media perambatan bunyi. Media perambatan bunyi itu sendiri dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama adalah melalui media gas atau udara. Yang kedua adalah melalui media zat cair. Yang ketiga adalah melalui media zat padat. Nah, sekarang kita lakukan percobaan untuk membuktikan media perambatan bunyi ya. Untuk melakukan percobaan ini, alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah yang pertama, selang plastik. Yang kedua adalah 2 gelas plastik. Yang ketiga adalah benang. Yang keempat adalah ember berisi air. Yang kelima adalah corong. Dan yang keenam adalah batu. Baiklah anak-anak, mari kita coba lakukan percobaan yang pertama. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat bunyi merambat melalui udara atau gas. Alat yang kalian butuhkan cukup 1 buah selang plastik seperti ini. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Kalian nanti bisa dibantu oleh ayah atau bunda atau adik atau kakak ya. Caranya adalah kalian berbicara pada ujung selang yang sini. Kemudian saudara kalian mendengarkan suara itu di telinga di ujung selang yang satunya lagi. Seperti ini. Kalian dengarkan apakah suara ini bisa sampai terdengar pada ujung selang yang satunya ini. Nanti coba kalian catat
hasilnya pada tabel percobaan yang ada di buku kalian ya. Percobaan yang kedua. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat yang dibutuhkan adalah 2 buah gelas plastik dan 1 buah benang. Caranya bagaimana? Kalian cukup mengaitkan benang ini ke dalam 2 buah gelas plastik seperti ini. Setelah itu, kalian dibantu dengan saudara dengan cara berbicara pada gelas plastik ini dan didengarkan suaranya melalui gelas plastik yang satunya lagi. Kalian lakukan percobaan, apakah suara kalian bisa terdengar melalui gelas plastik yang satunya ini? Kemudian kalian catat hasilnya melalui tabel percobaan yang ada di buku kalian. Percobaan yang ketiga. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan sifat-sifat bunyi merambat melalui zat cair. Alat yang dibutuhkan apa saja? Tentunya ini ember besar yang sudah Gurika isi dengan air. Kemudian corong, 1 buah corong dan batu. Caranya bagaimana? Caranya adalah corong kalian masukkan ke dalam air. Setelah itu kalian ketuk-ketuk ember yang sudah berisi air ini dengan batu. Kalian dengarkan seperti ini. Nah, nanti kalian coba buktikan apakah suara di dalam air ini bisa terdengar oleh kita. Kalian catat hasilnya pada tabel percobaan yang ada di buku kalian. Anak-anak, berdasarkan kesimpulan yang sudah dituliskan Gurika dalam bentuk paragraf seperti ini, mengingatkan kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah kalian dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tentunya masih ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf pada teks bacaan siap menghadapi musim hujan berikut ini. Setelah itu, kalian buat dalam diagram peta pikiran ya. Oke anak-anak, sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini, kalian coba kerjakan evaluasi yang sudah Ibu berikan melalui link Google Form seperti berikut ini ya. Kita coba buat refleksi ya. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Iya, yang pertama adalah kita belajar tentang sifat-sifat bunyi berdasarkan media perambatannya. Yang kedua adalah kita belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung serta menerapkannya ke dalam bentuk diagram peta pikiran. Kemudian manfaat apa sih yang bisa kita terapkan? Ya, kita bisa menerapkan pembelajaran kita hari ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian anak-anak, untuk persiapan kalian, besok kita akan belajar tentang bagian-bagian dari telinga. Kalian pelajari dulu di rumah ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak.
sudah melakukan pembelajaran dengan semangat. Tetap jaga protokol kesehatan dan semangat menjalankan pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.